Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian kita yang kemarin, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat, mengenai dari sholat duhanya Rasulullah SAW dan apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika tergelincirnya matahari. Saat ini kita memasuki dari kajian kita selanjutnya, itu bab tentang saum atau tentang puasanya Rasulullah SAW. Itu bab ke-42, mengenal dari saum atau puasanya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya sarankan untuk menekan dari subscribe karena berhubungan subscribe itu gratis. Kemudian jika kalian ingin mendalami dari kepribadian Rasulullah SAW, saya sarankan untuk mendengarkan dari video-video saya sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita memulai, kita meminta doa dengan Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita akan melanjutkan dari kajian kita, yaitu mengenal dari kepribadian Rasulullah SAW, yaitu tentang saum atau puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Babu ma ja'a fi saumi Rasulillah SAW, bab yang menjelaskan tentang saum atau puasa sunnahnya Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrin aktsaru min siyamihi lillahi fi Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalilan bal kana yasumuhu kullahu. Aku tidaklah melihat dari Rasulullah SAW saum pada bulan yang mana lebih banyak berpuasa karena Allah di bulan Sya'ban. Beliau puasa di bulan Sya'ban hampir dari sepenuhnya bulan, kecuali beberapa hari. Bahkan ada kala beliau puasa penuh di dalam bulan tersebut. Diriwayatkan oleh Hanan dari Ubadah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah SAW yasumu min ghurrati kulli syahrin salasata ayyam wa qallama kana yuftiru yaumal jum'ah. Rasulullah SAW puasa pada awal bulan selama 3 hari pada setiap bulan, yang jarang sekali beliau tidak berbuka pada hari yaitu hari Jumat. Tentunya di sini kita perlu memahami dari hadis yang menceritakan sesuatu hadis lainnya yang mana mereka saling berkaitan. Sebagaimana para alim ulama menjelaskan, tentunya hadis satu dengan hadis yang lain mereka saling berkaitan dan tidak bertentangan. Jikapun apabila seseorang memahaminya bertentangan, itu bukanlah hadisnya yang bertentangan, namun karena orangnya yang tidak bisa memahami secara baik di dalam hadis maupun ayat-ayat firman-firman Allah. Diriwayatkan oleh Abu Hafs Umar bin Ali dari Abdullah bin Daud, dari Sauri bin Yazid, dari Khalid bin Ma'dan, dari Rabi'ah al-Jahshi, yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharram saumul isnain wa jamisi wa khamisi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh mengamalkan yaitu puasa hari Senin dan hari Kamis. Di sini ibunda kita Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersungguh-sungguh di dalam puasa sunnah yaitu hari Senin dan Kamis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol tu'radu a'malu yaum isnain wa khamis wa uhibbu an tu'rada amali wa ana sha'im." Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semua amalan ditempatkan atau diperlihatkan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Sedangkan aku menyukai amalanku ditampakkan tak kala aku sedang berpuasa. Di sini kita mendengarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan puasa yaitu puasa di bulan Sa'ban. Dan tentunya hadis ini menjelaskan Rasulullah SAW sering di dalam puasa melakukan puasa sunnah di bulan Sa'ban. Tentu keseringan Rasulullah SAW di dalam berpuasa tidaklah sama seperti kita, mana kita mungkin di kehidupan kita ini banyak berlebihan kita melakukan puasa. Namun jika Rasulullah SAW dikarenakan puasa, seringnya beliau puasa, tidaklah beliau terlalu sering menemukan makanan yang beliau simpan. Dan tentunya itu kita telah temukan di hadis-hadis sebelumnya tentang Rasulullah SAW tidaklah menyimpan makanan. Yang mana seringkali makanan tidak tersedia di rumahnya Rasulullah SAW. Bahkan roti yang berada di rumah Rasulullah ataupun gandum yang tersedia seringkali yaitu gandum yang berupa gandum syair. Gandum syair ini adalah gandum yang berkualitas rendah, yang selayaknya gandum tersebut dimakan oleh keledai ataupun binatang tunggangan lainnya. Itulah yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau sering sekali dalam keadaan berpuasa. Dan Rasulullah SAW walaupun kehidupan sedemikian rupa, beliau tetap tidak mengeluh ataupun tidak menjadi hamba yang tidak bersyukur. Bahkan kita sudah mendengarkan di bab tentang Rasulullah SAW bersyukur dikarenakan kehidupan beliau yang telah dirahmati Allah, yang telah diampuni Allah. Beliau selayaknya sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Begitu juga di sini dijelaskan Rasulullah SAW senang berpuasa di hari yaitu hari Senin dan Kamis. Ada sebagian riwayat menceritakan tentang bahwasanya Rasulullah SAW puasa pada hari Senin dikarenakan Rasulullah SAW lahir pada hari Senin tersebut. Dan ada juga banyak riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan bahwa pergantian tugas dari malaikat, yaitu malaikat pada pencatat amal seseorang, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Bergantiannya para malaikat ini, maka dilihatlah dalam kondisi seseorang hamba tersebut dalam kondisi apa. Orang-orang yang diberikan catatan amal tersebut. Maka Rasulullah SAW menyatakan, aku lebih senang ketika catatan aku pas pergantian dari malaikat untuk pencatat amal ini terlihat yaitu melakukan suatu kebaikan, yaitu pada hari Kamis dan pada hari Senin. Dan itu banyak sekali hadis-hadis yang menegaskan bahwa pergantian malaikat di dalam menjaga ataupun melihat dari manusia ini, mencatat amalnya, yaitu pada yaumul isnain, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Wallahu a'lam. Tentunya puasa ini sangat baik kita lakukan karena dia adalah suatu penekanan kepada hawa nafsu, yang tentunya hawa nafsu kita ini tidak bisa kita kendalikan melainkan dengan puasa dan riyadhah lainnya.
Tentu yang paling positif ataupun paling baik itu melakukan puasa. Sehingga di dalam seorang laki-laki ataupun wanita tentunya, jika ia tidak sanggup untuk menahan dari fitnahnya, dari kemaluannya ataupun hasratnya untuk menikah dan lainnya yang dia tidak mampu, bahkan dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Tentu di sini kita pahami bahwasanya puasa ini dapat menekan dari hawa nafsu seseorang sehingga dia bisa terkendalikan nafsunya. Juga dengan puasa-puasa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tentunya adalah terbaik jika kita meniru dari cara Rasulullah SAW di dalam menjalani kehidupan yang fana ini, yaitu kehidupan dunia yang sementara ini, dengan kehidupan kita menuju ke kampung akhirat. Tidak ada untuk solusi kehidupan biar sehat, biar menjadi insan yang baik, tidak ada cara lain melainkan keteladanan dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mungkin kajian kita sampai hadis berikutnya di pertemuan selanjutnya. Saat ini hanya sampai di sini saja. Jika ada kekurangan di dalam penyampaian saya, tolong berikan komentar-komentar yang positif. Jika kalian senang, berikan like ataupun dukungan pada channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.